Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang mau mengikuti ujian seleksi PPS Pemilu 2024. Di sini saya menyediakan beberapa latihan soal sesuai dengan kisi-kisi. Yang pertama, wawasan Nusantara, ideologi Pancasila, kepemiluan, dan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Langsung saja teman-teman ke soal nomor 1. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah A. Sifat bentuk negara dan bentuk pemerintahan, B. Identitas negara, C. Jaminan hak-hak asasi manusia, D. Dasar filsafat suatu negara. Ya, jawabannya B. Next, soal nomor 2. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya. Jawabannya B. Next, soal nomor 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari A. Supersemar 11 Maret 1966, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, D. Dekret Presiden. Jawabannya C. Next, soal nomor 4. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru. Jawaban yang tepat yaitu B. Next, soal nomor 5. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak. Jawabannya B. Next, soal nomor 6. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia kecil, D. Panitia 9. Ya, jawabannya D. Next, soal nomor 7. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana A. Mengembangkan kehidupan politik, B. Sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik, C. mewujudkan cita-cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, D.
menentukan sistem pemerintahan? Jawabannya B. Next, soal nomor 8. Salah satu hal yang menyebabkan seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya adalah A. Dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri. B. Bertempat tinggal di negara asing karena tugas negara. C. Laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing. D. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan. Jawabannya D. Next, soal nomor 9. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden. B. MPR, DPR, dan DPRD 1. C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. D. DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. E. Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Jawaban yang benar adalah C. Next, soal nomor 10. Pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali A. Nilai moral, B. Perluasan pengetahuan, C. Nilai budaya, D. Keterampilan. Ya, jawabannya D. Next, soal nomor 11. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya, B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, C. Memberi produk buatan dalam negeri, D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 12. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Jawabannya yaitu D. Soal nomor 13. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maida, B. Rumah Bung Karno, C. Lapangan Merdeka, D. Bundaran HI. Jawabannya D. Next, soal nomor 14. Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 dimaksud untuk menegakkan A. Kewajiban pemerintah, B. Pemerintah yang efektif, C. Pemerintahan yang efisien, D. Hak asasi manusia. Ya, jawabannya D. Soal nomor 15. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang
A. Oligarkis, B. Demokratis, C. Militeristis, D. Otokratis. Jawabannya B. Demokratis. Soal nomor 16. Dampak negatif penggunaan gaya kepemimpinan otoriter pada kehidupan organisasi antara lain: A. Lamban dalam mengambil keputusan, B. Menciptakan situasi saling mencurigai antar anggota organisasi, C. Motivasi dalam semangat anggota organisasi menjadi rendah, D. Menurunkan kepatuhan anggota organisasi. Jawabannya C. Soal nomor 17. Seorang pemimpin harus mampu mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap organisasinya, mengidentifikasi perkembangan yang sedang terjadi, dan menganalisisnya. Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin perlu memiliki sifat atau ciri: A. Adaptabilitas dan fleksibel, B. Antisipatif dan proaktif, C. Objektivitas dan pragmatis, D. Inkuisitif dan analisis. Ya, jawabannya B. Soal nomor 18. Nilai-nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya anti korupsi. Dalam mewujudkan budaya anti korupsi diperlukan keteladanan dari atasan atau pimpinan. Lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya anti korupsi tidak sekadar menjadi wacana. Hal yang tak kalah penting adalah memberikan rambu-rambu kode etik sebagai arahan dalam bertindak, serta sanksi-sanksi bila ada pelanggaran. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Personal, perilaku, dan norma, B. Inti, sikap, dan etos kerja, C. Inti, personal, dan sikap, D. Nilai, norma, dan kepribadian. Jawabannya B. Soal nomor 19. Dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, setiap pegawai wajib berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, dan mengikuti kode etik. Kode etik perilaku integritas berikut ini, kecuali A. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama pegawai, B. Tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang bersangkutan, C. Senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial, D. Menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab hingga tuntas. Jawaban yang tepat D. Next, soal nomor 20. Dalam praktiknya, integritas selalu dikaitkan dengan kredibilitas, di mana integritas berkaitan dengan urusan hati, sementara kredibilitas berkaitan dengan A. Komitmen, B. Kekuatan, C. Etos kerja, D. Inteligensia. Jawabannya D. 21. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Bekerja dengan standar yang tinggi, B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, C. Pekerjaan yang rutin, D. Pekerjaan tanpa mengetahui lelah dan pamrih. Ya, jawabannya A. Next, soal nomor 22. Susan adiknya Jim, Peter kakaknya Susan, dan lebih muda dari Jim. Siapa yang paling muda? A. Jim,
B. Susan. C. Peter. D. Tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah B. Next, soal nomor 23. Semua kendaraan menggunakan bahan bakar minyak. A. Semua sepeda motor menggunakan bensin. B. Semua mobil menggunakan bensin. C. Sebagian mobil menggunakan bensin. D. Semua kendaraan menggunakan bensin. Jawabannya C. Sebagian mobil menggunakan bensin. Soal nomor 24. Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Andi diberi hadiah dasi oleh Maya. Jadi A. Dasi pemberian Maya mahal. B. Dasi adalah barang mahal. C. Andi selalu diberi hadiah barang-barang mahal. D. Tak ada hadiah yang tidak mahal. Jawabannya yaitu A. Soal terakhir. Tahun berapa pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia? A. 1965. B. 1998. C. 1955. C. 1945. Jawabannya yaitu C. Demikian yang bisa saya share bocoran soal tes CAT PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video konten berikutnya.